Oke, kita lanjutkan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang semikonduktor. Jadi ini fokus ke semikonduktor. Setelah sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari semikonduktor secara gamblang saja ya, secara singkat. Selanjutnya kita membahas konduktor dan isolator. Yang topik utama kita di sini adalah semikonduktor. Saya ulangi lagi, untuk yang konduktor tadi dia memiliki satu saja elektron valensi, dan isolator dia memiliki 8. Dalam contohnya tadi 8 elektron valensi. Jadi kalau konduktor 1, kalau isolator ada 8. Jadi perbedaannya cukup besar. Nah, untuk semikonduktor tadi disebutkan dia berada di tengah-tengah. Jadi di sini dicontohkan atom silikon, jumlah elektron valensinya ada 4. Jadi jumlah elektron valensinya ada 4. Di sini bisa dilihat ada 4. Jadi contoh di sini bahan semikonduktor. Langsung saja, bahan semikonduktor yang banyak dikenal contohnya adalah silikon. Yang pertama pasti yang banyak dikenal adalah silikon. Selanjutnya germanium, Ge, germanium dan gallium arsenida, GaAs. Nah, ini germanium dahulu adalah bahan satu-satunya yang dikenal untuk membuat komponen semikonduktor. Jadi dulu, nah, jadi versi pertama atau tahap awal bahan yang digunakan itu germanium. Namun belakangan silikon menjadi populer. Nah, ini silikon menjadi populer. Jadi sekarang yang banyak digunakan adalah silikon, bahan silikon. Setelah ditemukan cara untuk mengekstrak bahan ini dari alam. Jadi di samping dia sudah ditemukan cara mengekstraknya, karena alasan lain yaitu silikon merupakan bahan terbanyak kedua di bumi setelah oksigen. Jadi jumlahnya cukup banyak. Ya, jadi ini contoh gambaran atom silikon dalam 2 dimensi ya. Ini atom silikon, untuk orbit K-nya dia terdapat 2 elektron, L-nya 8 dan M ada 4. Jadi K2L8M4. Nah, cirinya semikonduktor itu dia memiliki elektron valensi sebanyak 4 di sini. 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 elektron valensi. Nah, ini ikatan ya, ikatan atom-atom silikon, ikatan atom-atom Si. Silikon harusnya I-nya kecil ini, Si. Silikon. Ya, harusnya kecil. Nah, ini tadi yang populer sekarang adalah silikon dibandingkan dengan germanium. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah struktur dalam 2 dimensi ya, sama seperti yang gambar tadi, tapi ini representasi yang lain. Nah, kita lihat yang sebelah kanan ini. Nah, yang ini dia plus 4. Nah, karena dia mengandung ion positif yang lebih besar 4 ya di sini di nukleusnya, dan ini adalah elektron valensinya silikon 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah elektron valensi dari atom-atom silikon yang sudah berikatan, gambarnya seperti ini. Jadi ini sudah berikatan, gambarnya seperti ini juga sama. Begitu juga ini. Jadi berikatan antara atom-atom silikon ini. Jadi 4 ketemu 4 jadi pas dia berikatan. Nah, ini struktur atom-atom silikon yang masih murni, masih pure. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya ada di sini istilahnya doping. Nah, tujuannya apa doping itu? Tujuannya adalah ini di sini. Pemberian doping di sini ya, pemberian doping. Pemberian doping dimaksudkan untuk mendapatkan elektron valensi bebas. Jadi mendapatkan elektron valensi bebas dalam jumlah lebih banyak dan permanen. Permanen ini ya, yang diharapkan akan dapat menghantarkan listrik. Jadi tujuan dari doping ini dalam salah satu referensi adalah untuk mendapatkan elektron valensi bebas dalam jumlah lebih banyak dan permanen. Jadi seperti itu. Nah, yang diharapkan dapat mengantarkan listrik. Nah, tapi ada referensi lain yang menyebutkan untuk tujuan dari doping ini adalah the addition of small percentage of foreign atom in the regular crystal lattice of silicon or germanium produce dramatical change in their electrical properties. Nah, ini dulu kita bahas. The addition of small percentage of foreign atom in the regular crystal lattice of silicon. Jadi regular crystal lattice of silicon itu ini. Jadi susunan atom-atom silikon yang masih pure, masih murni. Di sini juga disebutkan pure silikon. Jadi masih pure, masih murni silikon semua, nggak ada campurannya. Nah, tetapi ini the addition, penambahan di sini ya. Penambahan of small percentage of foreign atom in the pure silicon, boleh dikatakan juga pure silicon. Jadi menambahkan sedikit saja atom asing atau atom lain dalam susunan atom-atom silikon yang masih murni. Silikon atau germanium nggak ada masalah ya. Yang sekarang populer adalah silikon. Produce dramatic change in their electrical properties. Dia akan dengan penambahan sedikit tadi, atom asing tadi, dia akan menghasilkan perubahan yang besar, perubahan yang sangat besar pada karakteristik listriknya, pada karakteristik elektriknya atau karakteristik listriknya. Jadi seperti itu. Tambahan sedikit saja dia akan menghasilkan perubahan karakteristik listrik yang cukup besar atau yang sangat besar. Di sini diistilahkan dramatic change. Nah, dengan penambahan itu dia akan menghasilkan semikonduktor tipe P ini ya, tipe N di sini disebutkan dulu N-type and P-type semiconductor. Jadi penambahan sedikit saja dia bisa menghasilkan semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Jadi seperti itu. Gambarannya ada di sebelah kanan ini. Nah, dengan menambahkan sedikit saja di sini atom fosfor dari susunan atom-atom silikon yang pure ini, yang murni ini, dia akan menghasilkan ekstra elektron di sini. Nah, ekstra elektron. Nah, ini dinamakan N-type structure atau N-type semiconductor. Struktur dari semikonduktor tipe N karena dia menghasilkan elektron lebih ya, elektron lebih atau kelebihan elektron, ekstra elektron. Nah, dengan menambahkan atom boron di sini contohnya yang sebelah kanan ini ya, dengan menambahkan atom boron, maka dia akan menghasilkan semikonduktor tipe P. Tandanya apa? Tandanya adalah dia menghasilkan hole di sini, extra space for electron atau hole di sini lubang ya. Nah, putih ini lubang ini adalah hole. Kalau ini menghasilkan kelebihan elektron. Kalau tipe N kelebihan elektron secara singkat saja, kalau tipe P dia menghasilkan hole. Jadi silikon yang murni ini, nah ini murni ya, ini yang murni. Kalau dikasih atom fosfor akan menghasilkan tipe N. Kalau dikasih boron yang sebelah kanan ini akan menghasilkan tipe P. Nah, penjelasan lebih lanjutnya ada di slide selanjutnya. Ini. Jadi doping ini kan melibatkan atom lain ya. Jadi doping ini melibatkan atom lain atau atom asing, tadi diistilahkan atom asing.
Nah, ada dua kategori atom atau pencampur, di sini diistilahkan pencampur atau impurities. Aslinya pure dikasih impurities. Ada pentavalen. Nah, dari namanya saja pentavalen. Pentavalen berarti dia elektron valensinya ada 5. 5 elektron valensi pentavalen. Di sini penjelasannya, impurity atom with 5 valence electron produce n-type semiconductor. N-type semiconductor by contributing extra electrons. Jadi dengan menambahkan pencampur atom pencampur pentavalen ini, maka semikonduktor yang pure tadi, murni tadi akan menghasilkan kelebihan 1 elektron by contributing extra elektron ini ya. Contohnya ini adalah AS ya, ada 5 elektron valensi ya. Di pita terluarnya ada 5 elektron valensi AS di sini ya. Nah, yang atas ini adalah penta 5, yang ini 3. Jadi ini terpisah ya sebenarnya ini. Jadi enggak sama, yang ini pentavalen. Yang ini trivalen. Akan dijelaskan selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, jadi untuk slide yang ini adalah intinya pencampur pentavalen dia memiliki 5 elektron valensi. Jika dia dicampurkan pada susunan atom silikon yang murni, maka dia akan menghasilkan semikonduktor tipe N. Itu ada catatannya by contributing extra electron. Nah, dengan menghasilkan elektron lebih ya, lebih 1 elektronnya, karena logikanya 4 semikonduktor, 4 silikon, 4 elektron valensi silikon ketemu dengan 5 elektron valensi arsenik, contohnya AS ini ya, ketemu 5, yang 4-4-nya berpasangan, yang 1 tidak punya pasangan atau jomblo, seperti itu ya. Jadi yang 1 nggak punya pasangan. Oke. Selanjutnya impurities yang kedua, yaitu impurities yang kedua dinamakan trivalen. Dari namanya saja sudah cukup jelas saya rasa. Jadi trivalen dia memiliki 3 elektron valensi. Impurity atom with 3 valence electron produce p-type semiconductor. Jadi dengan 3 elektron valensi, maka semikonduktor atau silikon yang murni tadi akan menjadi semikonduktor tipe P. Kalau yang tadi pentavalen semikonduktor tipe N, sekarang semikonduktor tipe P. By producing a hole, dengan menghasilkan hole ini, hole. Nah, tadi menghasilkan elektron yang pentavalen atau semikonduktor tipe N, kalau semikonduktor tipe P menghasilkan hole. Atau istilahnya ini saja, elektron defisiensi, kekurangan elektron. Logikanya contohnya di sini adalah Al ya, aluminium. Di sini ya. Ada 3 elektron valensi. Ya, ini Anda hitung elektron valensi yang terluar ini ada 3. Logikanya seperti ini. Jadi untuk yang trivalen impurity atau doping trivalen ya, elektron valensi dari silikon memiliki 4 elektron valensi ya. Dan elektron valensinya aluminium yang trivalen ini memiliki 3. Jadi silikon memiliki 4 elektron valensi, aluminium memiliki 3. Maka yang 3 ini berpasangan, dan yang 1 punyanya silikon ini nggak punya pasangan. Nah, karena nggak punya pasangan, dia ada atau timbul hole. Ya, jadi seperti itu. Cukup mudah. Nah, ini tipe N kita bahas untuk tipe N. Tipe N, silikon tipe N. Semikonduktor tipe N. Bahan silikon diberi doping fosfor, contohnya fosfor boleh, atau yang tadi AS juga boleh, atau arsenik yang pentavalen. Nah, termasuk impurity yang pentavalen, yaitu bahan kristal dengan inti atom memiliki 5 elektron
valensi 5. Dengan doping, silikon tidak lagi murni ini atau impurity semikonduktor. Tadi asalnya pure karena dicampur dengan fosfor atau arsenik, maka dia jadi impurity. Akan memiliki kelebihan elektron. Dia memiliki kelebihan elektron. Kelebihan elektron membentuk semikonduktor tipe N. Perlu diingat, kelebihan elektron dia dinamakan semikonduktor tipe N atau negatif gitu aja. N-nya ini anggap saja negatif. Semikonduktor tipe N disebut juga donor yang siap melepaskan elektron. Dia disebut donor karena dia kelebihan elektron dan dia siap melepaskan elektron. Gambarannya jadi seperti ini. Nah, ini contohnya atom Sb ini antimoni ya, antimoni. Dia pentavalen memiliki 5 elektron valensi. Nah, dan silikon di sekelilingnya ini memiliki 4 elektron valensi. Yang 4 ini berpasangan, ini punya silikon, ini punya Sb. Ini punya silikon, ini Sb, silikon Sb, dan ini silikon Sb. Nah, 4-nya berpasangan, 4 silikon, 4 elektron valensi silikon, dan 4 elektron valensi Sb. Sedangkan yang satu ini, punyanya Sb ini nggak punya pasangan elektronnya. Dia nggak punya pasangan ya, jadi seperti itu. Makanya dia kelebihan elektron. Jadi seperti itu. Ini susunan atau gambaran 2 dimensi dari semikonduktor tipe N. Jadi silikon murni campur dengan atom pentavalen, contohnya boleh fosfor, arsenik atau Sb, nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Nah, ini gambarannya ada di sini juga. Jadi di sini. Ini juga ada gambarannya di sini ya. AS juga boleh di sini, AS, arsenik. Jadi yang 4 ini berpasangan, 1, 2, 3, 4 berpasangan dengan silikon di sekelilingnya. 1, 2, 3, 4 silikon, dia berpasangan. Jadi seperti itu. Nah, yang satu ini adalah elektron yang bebas, atau kelebihan elektron. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh representasi lain dari gambar 2 dimensi semikonduktor tipe N. Nah, di situ ada tergambar ya elektron bebas, ini elektron bebas ya. Jadi elektron bebas, ini juga elektron bebas. Oke, ini gambarannya saya rasa cukup jelas. Selanjutnya ada semikonduktor tipe P. Nah, semikonduktor tipe P. Nah, jika semikonduktor diberi doping boron, gallium atau indium, maka akan didapat semikonduktor tipe P. Untuk mendapatkan silikon tipe P, bahan dopingnya adalah bahan trivalen impurity tadi, trivalen impurity, yaitu unsur dengan ion yang memiliki 3 elektron valensi pada pita valensinya. Jadi contohnya boron itu dia memiliki 3 elektron valensi dan silikon memiliki 4 elektron valensi. Nah, ini saya lanjutkan, karena ion silikon memiliki 4 elektron valensi, dengan demikian ada ikatan kovalen yang lubang. Ikatan kovalen ini yang lubang di sini digambarkan. Ini ikatan kovalennya berpasangan, ini berpasangan juga, ini berpasangan. Yang ini lubang, ikatan kovalennya enggak sempurna, ya. Atau hole di sini diistilahkan hole from B atom. Jadi lubang dari atom boron atau B. Hole ini digambarkan sebagai akseptor. Nah, akseptor kalau tadi kan tipe N kan donor. Nah, sekarang akseptor, donor penyumbang, kalau akseptor kan penerima yang siap menerima elektron. Dengan demikian, kekurangan elektron menyebabkan semikonduktor ini menjadi tipe P. Jadi tipe P dia terdapat hole
Kalau tipe N dia terdapat elektron. Bisa disebut juga yang tipe N itu donor sebagai donor, kalau tipe B sebagai akseptor. Nah, ini gambaran lain, representasi lain. Bisa kita perhatikan di sini ada hole ya. Nah, ini ada hole atau lubang di ikatan kovalennya, dia nggak sempurna. Begitu juga ini, sama juga ada hole juga. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.